Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasulullah. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita dapat belajar di Masjid At-Taqwa yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat berdirikan salam, salawat berserta salam tak lupa pula kita anturkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam hingga saat ini. Tiga kalinya duduknya saya di sini ingin menyampaikan ceramah yang berjudul berpakaian dan berhias dalam Islam. Pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya. Sedangkan perhiasan yaitu sesuatu yang dipakai seseorang untuk berhias diri, baik berupa pakaian maupun wangian. Hukum berpakaian dan berhias yaitu mubah atau boleh dan tidak diharamkan kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah atau untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Dan firman Allah juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, katakanlah, siapakah yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharapkan rezeki yang baik. Jadi kriteria yang wajib terpenuhi dalam berpakaian dan berhias yaitu: 1. Menutup aurat. Yang kedua, tidak tasyabuh atau menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, atau pakaian orang-orang fasik dan kafir. 3. Bukan pakaian atau perhiasan syuhra atau ketenaran. Yang keempat, tidak memakai perhiasan emas dan sutra bagi laki-laki kecuali dengan alasan yang syar'i. 5. Haram bagi wanita menampakkan perhiasan kepada siapapun juga kecuali kepada mereka yang telah diperbolehkan oleh Allah. 6. Tidak menjulurkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. 7. Tidak memakai pakaian bergambar makhluk hidup atau bergambar salib. Yang ke-8. Haram bagi laki-laki atau perempuan berhias dengan tato, mencabut bulu wajah, khususnya bulu alis, merenggangkan gigi dan menyambung rambut. Ke-9. Berhias bukan dengan tujuan sombong dan membanggakan diri. 10. Tidak berhias dengan mencukur jenggot atau memanjangkan kuku. Jadi aurat yaitu bagian anggota tubuh laki-laki atau wanita yang wajib ditutupi dan tidak boleh atau haram melihat bagian tubuh mereka. Menutup aurat merupakan kewajiban dan adab yang paling agung yang diperintahkan oleh Islam. Bahkan Islam telah melarang laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan melihat aurat perempuan, karena akan menimbulkan kerusakan, dan syariat Islam datang untuk menutup segala pintu-pintu yang mengarah kepada kerusakan dan kejahatan. Batasan aurat laki-laki
bersabda, "Atti faqidaka fa innaha minal aurat." Yang artinya, tutuplah pahamu karena paha bagian dari aurat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aurat wanita yang pertama di hadapan laki-laki asing. Aurat wanita ketika di hadapan laki-laki asing adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina wa zinatahunna illa ma dhahara minha." Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, wajah dan telapak tangan. Quran surat An-Nur ayat 31. Yang kedua, di hadapan sesama wanita. Seorang wanita tidak boleh menampakkan auratnya di depan wanita lain kecuali yang biasa ditampak di hadapan mahramnya, seperti wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, di hadapan mahram. Mahram wanita yaitu mereka yang mahram yang haram menikah dengannya, diantaranya mahram karena nasab atau kekerabatannya, mahram karena susuan seperti ayah dari ibu susuannya, dan mahram karena pernikahan. Jadi orang wanita di hadapan mahramnya yaitu seluruh anggota tubuhnya kecuali yang biasa nampak seperti wajah dan kedua telapak tangan, kedua lengan, tangan bagian bawah, rambut, lutut dan betis. Bagian-bagian ini tidak berdosa dilihat oleh mahramnya. Jadi itu bukan berarti perempuan boleh memakai pakaian mini, ketat atau transparan, karena beda antara berpakaian dan melihat. Seorang wanita apabila keluar dari rumahnya maka wajib menutupi seluruh tubuhnya, tidak menampakkan perhiasan sedikit pun kecuali wajah dan telapak tangannya, kedua telapak tangan. Jika ia mau dengan pakaian apa saja silakan, tetapi memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu yang pertama, pakaian harus menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, bukan untuk berhias. Yang ketiga, tebal atau gelap dan tidak transparan atau tipis. Yang keempat, pakaian harus longgar, tidak sempit. Yang kelima, tidak diberikan wewangian. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian lelaki. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Yang kedelapan, bukan pakaian syuhra atau ketenaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.